Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ke bab 4. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas di bab 1, di mana bab 1 itu menekankan tentang pentingnya keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi sistem informasi atau teknologi informasi secara umum. Jadi garis besarnya bab 1 itu menekankan bahwa IS atau IT itu adalah enabler faktor, faktor yang memungkinkan untuk tercapainya semua strategi bisnis. Nah, itu esensinya. Ya. Sehingga kita tidak boleh lepas dari strategi bisnis itu sendiri. Ya, yang paling utama harus ada penetapan target-target bisnis terlebih dahulu. Nanti baru kita akan lihat bagaimana informasi dan teknologi informasi akan berperan dalam upaya pencapaian semua strategi bisnis tersebut. Itu yang kita bahas di bab 1 secara umum. Di mana kemudian kita lanjutkan pada materi di bab 2 dan bab 3, ya, yang mana di bab 2 itu bercerita tentang kalau sudah kita tentukan strategi bisnisnya, kita tentukan implikasi dari kehadiran teknologi IT atau IS terhadap bisnis. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui secara jelas peranan apa atau kontribusi apa atau implikasi apa yang nantinya akan dihasilkan dari teknologi IT atau IS tersebut. Tentunya dalam kaitannya dengan strategi bisnis. Ya. Jadi penentuan implikasi itu akan menentukan sejauh mana peran atau kontribusi daripada teknologi. Ya. Misal contoh sederhana bahwa dalam bisnis yang sedang kita kerjakan, ya, dalam bisnis yang kita kerjakan, beri contoh aja lah, langsung contoh misalnya apa yang dikatakan oleh Pak Ari di KPU misalnya, ya. Bahwa bisnis KPU itu apa sih? Itu menyelenggarakan proses pemilihan umum, apakah pemilihan umum nasional, apakah pemilihan umum kepala daerah, dan sebagainya, yang intinya menjalankan sebuah proses demokrasi. Apa yang penting di sana? Apa yang kritikal di sana? Apa yang membuat ukuran sukses dari KPU misalnya? Itu strategi bisnisnya. Tentukan dulu strategi bisnisnya. Ya, dalam hal ini bahwa legalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu itu menjadi sesuatu yang esensial. Ya. Jadi dengan kata lain tentunya
bisnisnya KPU itu yaitu mampu menghasilkan sebuah pemerintahan baru, ya apakah pemerintahan nasional atau pemerintahan daerah, termasuk kepala pemerintahan, kepala daerah atau apa namanya DPR dan DPRD dan sebagainya, apapun itu produk yang dihasilkannya itu tentunya harus memenuhi asas legalitas dan asas demokrasi. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan umum misalnya. Seandainya itu menjadi sebuah target, ya, menjadi ukuran keberhasilan bisnisnya KPU, maka ketika kita mengimplementasikan teknologi IT di sana, mampukah IT berkontribusi, mampukah IT memberi implikasi terhadap pencapaian target bisnis tersebut? Itu yang harus kita selaraskan. Ya. Jadi di bab 2 bicara tentang bisnis strategi dan implikasi daripada teknologi IT atau IS. Ya. Jadi kita mendefinisikan atau merancang atau menetapkan apa target yang harus dicapai ketika teknologi digunakan di sana. Ya maksud saya, bahasa gampangnya adalah jangan sampai hadir teknologi hanya ngabisin uang. Nggak mempengaruhi kualitas hasil kerja kita gitu. Jadi kalau beli komputer mahal-mahal ya di KPU misalnya hanya untuk ngetik surat, hanya supaya print surat itu fontnya indah, itu misalnya warnanya bagus, ya saya pikir nggak usah komputer yang canggih gitu loh. Karena komputer yang misalkan lah yang harga cuma 2 juta, printer yang harganya 700.000, hasil printnya nggak beda-beda banget dengan printer yang harganya 20 juta, 25 juta barangkali. Tapi kalau kita investasi menerapkan teknologi IT demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, oke, itu implikasinya besar. Jadi itu cerita di bab 2 yang sudah kita bahas, bagaimana kita menyelaraskan antara strategi bisnis kita dengan IT atau IS implikasinya, ya, implikasinya. Dan tentunya di bab 3 dilanjutkan dengan bagaimana kita menyiapkan strategi proses daripada IT atau IS itu sendiri, ya. Jadi secara umum bab 2 dan bab 3 bercerita tentang namanya perencanaan suatu strategi IS atau IT yang efektif prosesnya tentunya, ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap di mana kita mulai menyiapkan bukan lagi rencana daripada strategi IT atau IS yang efektif, tapi mengimplementasikan strategi tersebut atau menerapkan strategi tersebut, yaitu dengan melakukan penentuan tools, ya, alat bantu atau teknik-teknik yang dapat digunakan ketika kita menyiapkan strategi IT atau IS tersebut. Di mana kita memulainya dengan melakukan assessment
ya, yang tujuannya adalah untuk memahami situasi terkininya, situasi terakhir dari bisnis yang sedang kita hadapi. Ya, itulah cerita bab 4, yaitu melakukan assessment, ya, dan pemahaman terhadap situasi situasi sekarang yang sedang kita hadapi dalam bisnis kita masing-masing. Apa yang harus kita hasilkan akhirnya, ya, di akhir tahapan ini, ya. Pertama, kita harus dapat menyusun suatu dokumen analisis yang berisi tentang kondisi sekarang, kondisi existing, dan harapan di masa depan nanti maunya bagaimana. Nah, tentu yang disebut dengan masa depan itu setelah IT atau AS diimplementasikan. Ya. Jadi dengan kata lain, kita bisa menunjukkan secara jelas perbedaan kondisi sebelum teknologi diterapkan dengan harapan kita jika nanti teknologi itu akan diimplementasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, output dari fase ini adalah kita menghasilkan sebuah dokumen yang berisi analisa terhadap situasi lingkungan kita. Situasi lingkungan. Beserta tentunya kalau sudah kita paham situasi lingkungannya, kita akan dapat menentukan strategi apa yang paling tepat pada kondisi tersebut. Oke, itu bicara tentang dokumen yang harus dihasilkan, ya, ketika kita menjalankan proses ini. Ya. Yang kedua adalah, ya, setelah kita melakukan analisis, kita dapat menentukan kebutuhan. Ya, jadi setelah kita tahu situasi sekarang bagaimana, terus nantinya harapan kita ketika IT sudah diterapkan dia mau jadi seperti apa, ya, maka kita dapat menentukan apa yang menjadi kebutuhan kita, ya, artinya sistem informasi atau teknologi informasi apa yang dibutuhkan untuk mengubah situasi sekarang menuju ke yang diharapkan tadi. Ya, itu yang kedua. Ya, demand from current business strategy. Ya. Tentunya harus ada penyelarasan antara kebutuhan sistem informasi dengan kebutuhan bisnis. Pas, ya. Jadi tentunya, ya, kalau kita tadi di awal sudah punya dokumen yang mampu menganalisa kondisi sekarang dan opportunity, ya, harapan yang bisa kita peroleh kalau IT diterapkan. Tentunya kita juga bisa menunjukkan apa potensi-potensi yang dapat dihasilkan, yang dapat dikembangkan, yang dapat diperoleh di masa depan. Ya. Jadi kalau umpama menerapkan teknologi itu seperti kita menanam pohon, kita tidak bisa memperkirakan nantinya ada peluang buahnya seperti apa, lebih kurang demikian. Ya, jadi adanya suatu identifikasi terhadap peluang-peluang, opportunity, yang dapat muncul sebagai dampak dari hadirnya teknologi IT atau IS tadi terhadap strategi bisnis dan seberapa besar peranannya terhadap kondisi kompetisi kita dalam persaingan bisnis tentunya. Ya, jadi di sini sekali lagi memahami kondisi sekarang, ya, kembali ke judul bab ini adalah
assessment, assessing, and understanding the current situations, maksudnya adalah kita melakukan kajian-kajian, kita melakukan assessment yang tujuannya memahami kondisi sekarang agar supaya kita tahu starting point kita ada di mana, titik pijak awal kita ada di mana, sehingga akan terlihat secara jelas perbedaan atau kontras antara hadirnya teknologi IS atau IT tersebut sebelum dan sesudah. Ya. Jadi, bagaimana cara kita dapat memahami situasi sekarang? Sehingga pertanyaan tersebut harus kita jawab tentunya lewat menemukan fakta atau kenyataan sekarang seperti apa. Ya. Mengapa kita harus menemukan fakta kenyataan sekarang? Supaya kita dapat menentukan apa yang menjadi kebutuhan. Itu sebab seringkali kalau kita mengikuti kursus-kursus misalnya, ya training misalnya, itu instruktur itu biasanya ada pretest, ya, pretest. Ya kenapa? Karena dia nggak tahu dia harus ngajar mulai dari mana gitu. Jadi kalau pesertanya sudah punya bekal yang cukup, mungkin ngajarnya begini. Kalau pesertanya harus diajar dari awal, caranya lain lagi. Seperti itu juga dalam kita menerapkan perencanaan penerapan teknologi IT, tentunya adalah situasi sekarangnya bagaimana dalam lingkungan bisnisnya, ya, supaya nanti tingkat kebutuhannya bisa disesuaikan. Sama juga misalnya, seringkali orang bilang, di situ sistemnya terlalu sederhana, ya, untuk nyimpen data hanya pakai Microsoft Excel aja. Ya barangkali kebutuhan bisnisnya memang cuma itu. Ya. Dia tidak butuh database canggih seperti Oracle misalnya. Karena bisnisnya hanya sebatas, ya misalnya kalau toko kecil misalnya, ya dia hanya untuk mencatat transaksi hari ini berapa banyak, ya berapa duit masuk, berapa duit keluar, ya mungkin cukup dengan buat tabel pakai Microsoft Excel. Ya, tapi kalau data kependudukan misalnya, yang menjadi sumber data untuk pemilu misalnya, itu dibuat dengan Microsoft Excel yang semua orang bisa ngedit, bisa nambah, bisa ngurang, bisa ngedelete, ya, bisa mengupdate, ya tentunya tingkat kepercayaan masyarakat akan sangat rendah karena mereka mempertanyakan kualitas data tersebut. Hingga barangkali adalah wajar jika ya, organisasi seperti KPU atau Kementerian Dalam Negeri yang memiliki data jumlah penduduk yang akan dijadikan data pemilih itu menggunakan sistem basis data yang paling canggih, baik kapasitas maupun kapabilitas dan sekuritasnya, tingkat keamanannya. Ya. Jadi fact finding akan menentukan apa yang menjadi demand atau kebutuhan. Jadi penentuan requirement atau kebutuhan itu menjadi sesuatu yang esensial.
Jadi sekali lagi di sini, yang ingin ditekankan adalah ketika kita bicara tentang apa teknologi yang harus diterapkan, apa teknologi yang harus diimplementasikan, kembalikan lagi kepada apa kebutuhan bisnisnya. Jangan bersifat given atau hanya apa istilahnya? Given itu hanya pokoknya harus ini gitu loh. Nggak boleh. Oke. Jadi diagram ini menggambarkan bagaimana cara kita menentukan apa yang menjadi kebutuhan dari sebuah sistem informasi. Misalnya Anda ada di kantor, sebuah perusahaan misalnya, terus ingin menerapkan sistem informasi. Sistem informasi yang bagaimana? Yang harus disediakan. Apakah cukup membuat website sederhana dengan PHP dan MySQL misalnya? Ataukah memang harus dibuat lengkap dengan aplikasi mobile-nya, dengan sistem basis data yang ter apa ya basis data yang sangat secure ya tingkat keamanannya sangat tinggi misalnya, karena datanya data yang tidak boleh sembarangan orang boleh mengakses dan sebagainya ya. Jadi sekali lagi di sini bisa kita lihat bahwa ketika menentukan apa yang menjadi kebutuhan dari sebuah sistem informasi ya, pertama kita lihat tentunya bisnis strategi bagaimana. Ini harus ada hubungan timbal balik. Jadi kalau bisnis strateginya tertentu, maka ada kebutuhan sistem informasi tertentu yang berkaitan. Karena sebaliknya, sistem informasi yang kemampuannya bagaimana akan berdampak apa terhadap strategi bisnis. Yang kedua adalah dalam menentukan kebutuhan sistem informasi, kita bisa melihat atau mencari atau menggali apa yang menjadi peluang. Apa yang menjadi peluang. Ya. Artinya kita mengejar suatu peluang, suatu opportunity. Caranya lewat analisa SWOT. Ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Tapi kalau buku-buku yang baru dan para pakar yang baru sekarang, dia nggak mau pakai istilahnya SWOT, tapi TOWS, dibalik. Bukan SWOT, tapi TOWS. Kenapa? Karena SWOT itu dimulai dari strength, kekuatan. Jadi kita mengukur dulu strength. Kita punya kekuatan apa? Habis itu kita ukur weakness, kelemahan kita. Baru dari strength dan weakness, kita melihat apa peluang yang ada. Di samping yang terakhir, T adalah threat atau tantangan yang ada. Banyak pakar mengatakan, itu kondisi ideal. Kita ngomong strength, kekuatan, baru ngomong kelemahan kita apa. Dengan dua modal itu, melihat peluang dan menghadapi tantangan. Ya, kalau strength-nya bagus, weakness-nya sedikit. Bagus, jadi modal yang kuat untuk mencari peluang dan menghadapi tantangan. Tapi kalau strength kita lemah, strength kita rendah, kekuatan kita rendah, kelemahan kita banyak, kita udah kecut dulu sebelum mencari peluang dan menghadapi tantangan. Makanya kata pakar, sebaiknya jangan SWOT, tapi TOWS. TOWS. Pertama,
kita ditantang dulu. Orang itu katanya harus di-challenge, dicari dulu threat-nya, tantangannya apa. Berani nggak menghadapi tantangan? Kalau berani, baru maju, cari peluang. Cari peluang. Nah, ketika cari peluang, ukur kemampuan diri lewat mengukur weakness kita, tujuannya bukan untuk menjadi kecut rasa percaya diri kita, tapi justru tahu kelemahan kita apa untuk segera ditutupi dengan kelebihan kita, strength. Jadi orang lebih termotivasi dengan analisa TOWS ketimbang analisa SWOT. Nah, katanya kata pakar begitu ya. Alat yang kedua yang dapat digunakan dalam menentukan kebutuhan IS adalah kita mencari CSF. CSF itu singkatan dari Critical Success Factor. Tentunya segala sesuatu itu ada faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan. Nah, jadi kita wajib mengetahui. Tadi kan saya katakan di awal bahwa kita dari awal sudah harus terlebih dahulu menentukan apa yang menjadi target kita. Apa yang menjadi strategi kita dalam keberhasilan itu ukurannya apa. Ya, jadi CSF Critical Success Factor itu adalah segala sesuatu yang menurut kita akan menjadi ukuran keberhasilan. Ya. Jadi ketika kita menentukan bisnis strategi, kita menentukan target yang ingin dicapai, maka kita harus tahu apa yang menjadi critical success faktornya. Yang ketiga, tools atau alat yang dapat digunakan untuk melihat peluang atau opportunity itu adalah yang namanya value chain. Ya. Value chain adalah rantai nilai kalau terjemahan bahasa Indonesianya, ya, rantai nilai. Tentunya setiap proses apapun proses itu, ya. Jadi sebuah sistem itu adalah ada input yang masuk dalam proses, ada output yang dihasilkan dari sebuah proses. Sistem itu dikatakan sistem jika ada perubahan nilai dari input yang masuk dalam proses, dia akan keluar menjadi sesuatu yang lebih baik dari proses tersebut. Itu namanya value. Jadi value itu adalah peningkatan nilai. Logika itu yang terjadi dalam keuangan, ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Artinya antara proses dengan proses yang lain, itu ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu namanya value, nilai. Yang repot itu adalah nggak ada perubahan value-nya, pajaknya jalan terus. Jadi suatu sistem yang baik, input akan berubah menjadi lebih baik dalam sebuah proses. Ya. Sehingga output-nya lebih baik. Nah sekarang, tentunya bisnis strategi kita tidak hanya ada satu proses saja. Bisnis strategi kita pasti ada rantai prosesnya. Jadi pertama dia masuk proses ini, yang keluar masuk lagi proses berikutnya.
keluar dari sana, masuk proses berikutnya lagi, dan seterusnya sampai ke proses yang terakhir menjadi output finalnya. Nah, itu namanya value chains, rantai nilai. Nah, kita tentukan apa saja rantai nilainya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat mengetahui nanti sistem informasi itu butuh hadir di bagian mana, butuh hadir di proses yang mana. Yang terakhir, dalam mencari peluang adalah yang namanya bisnis model. Ya, bisnis modelnya, arti cara kerjanya mau bagaimana. Ya, nanti kita. Jadi sekali lagi, bisnis strategi itu panahnya bolak-balik. Ini alat-alat ini, TOWS, CSF, value chain, bisnis model juga panahnya bolak-balik. Artinya dia akan ada pengaruh sebab akibat. Ya. Yang ketiga adalah lingkungan bisnis, lingkungan teknis sekarang, ya, current. Dan yang kedua adalah expected, harapan daripada lingkungan bisnis nanti, technical, lingkungan technical nanti, masa depan maksudnya, nanti itu yang diharapkan. Ya. Jadi kita mendefinisikan kondisi sekarang bagaimana, kondisi yang nanti atau harapan seperti apa lingkungannya. Ya. Ini juga panahnya bolak-balik, artinya ada hubungan sebab. Namun di sini kalau kita lihat current status of IS garis miring IT, status sekarang current, ya, ini hanya hubungan satu arah. Artinya situasi sekarang current status itu akan menentukan apa yang menjadi kebutuhan dari sistem informasi nanti. Nah, nanti prosesnya itu adalah dari kondisi sekarang menentukan kebutuhan, kebutuhan akan menentukan usulan, ya, usulan IS, ya, propose IS inisiatif, di mana nanti apa yang kita usulkan itu akan berdampak terhadap, di sini istilahnya adalah potensial status. Potensial status artinya kondisi harapan nantinya yang masih bersifat potensi, ya, belum 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 terjadi, tapi nanti harapannya, potensi yang mungkin terjadi adalah bagaimana yang kita harapkan, ya. Di mana proposal atau usulan IS atau IT itu sendiri akan berhubungan timbal balik dengan yang namanya proposal bisnis. Ya, proposal bisnis ini berasal dari strategi bisnis. Jadi seharusnya dengan diagram yang sederhana seperti ini kita sudah bisa melihat, ya, kita sudah bisa melihat seperti apa nantinya kontribusi teknologi IT atau IS tersebut dalam bisnis. Ya. Dimulai dari kondisi sekarang, daripada IS atau IT, menentukan kebutuhan daripada IT atau IS. Kebutuhan ini akan ada hubungan timbal balik dengan strategi bisnis, akan ada hubungan dengan alat apa yang digunakan dalam mengukur kebutuhan tersebut, ya, dan tentunya sangat dipengaruhi dari kondisi sekarang dan kondisi harapan, ya, current and expected. Kondisi sekarang bagaimana, harapan bagaimana. Itu semua akan menentukan apa yang menjadi usulan untuk nantinya diperkirakan mampu mengubah situasi. Tentunya tidak pernah lepas dari usulan bisnis juga. Ya, ini gambar
sederhana dalam memahami kebutuhan daripada IS. Ya, memang kalau kita ngomong bahwa yang makin canggih makin baik, ya bisa iya, bisa tidak. Ya. Karena kalau itu tidak berdampak, ya nggak ada gunanya walaupun kita menerapkan teknologi yang canggih-canggih. Atau teknologi canggihnya disediakan, namun kebutuhannya belum sampai ke sana. Ya, misalnya yang paling gampang, kalau sebuah warung pempek, ya, apakah dia sampai butuh sebuah komputer yang mampu melakukan analisa transaksi yang akurat sampai 99,99% misalnya. Tapi kalau dalam sebuah, katakanlah, bursa saham, ya, analisa yang akurat menjadi suatu kebutuhan yang esensial. Itu beda jadi kebutuhan. Jadi, sekali lagi, memahami situasi sekarang itu tentunya dimulai dari fact-finding atau menemukan fakta sekarang. Ya, menemukan fakta sekarang, kita melihat kondisi existing seperti apa. Ya. Ini yang namanya fact-finding, ya, karena sekali lagi bahwa nilai strategi IS atau IT itu sangat tergantung pada situasi yang sedang kita hadapi. Fact-finding, ya, saya pikir ringkas saja, saya nggak perlu detail-detail, ya. Bagaimana cara memulainya? Ya, mungkin menemukan fakta itu yang paling umum tentunya adalah observasi, kemudian buka dokumen, ya, review dokumen, ya, kita lihat bisnis strategi kita bagaimana, visi misi organisasi, ya, rencana tahunan, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang kalau memang ada, termasuk anggaran, budget, ya, dan prediksi misalnya. Kalau forecast itu prediksi atau peramalan itu misalnya diramalkan atau diperkirakan masih tepatnya, ya. Kalau diramalkan di Indonesia itu nggak enak terjemahannya, seolah dukun gitu. Ya. Prediksi bahwa nanti pada tahun 2024 dengan rencana pelaksanaan pilkada serentak dan pemilu, ya, akan membuat tingkat kebutuhan teknologi menjadi sangat esensial. Nah, sekarang saja, misal nih, ini bukan yang sebenarnya Pak Ari, ya, saya bercontoh aja. Misal sekarang ini dengan pelaksanaan pilkada yang serentaknya hanya katakanlah 5 daerah misalnya, serentak gitu. Itu tingkat penggunaan komputer untuk input data, input data hasil perhitungan, ya, itu, ya, bagaimana kondisinya bisa digambarkan, itu bisa diceritakan kondisinya misalnya. Itu baru 5 pilkada serentak. Bagaimana kalau 25 pilkada serentak misalnya? Itu kan ada forecast, kan, ada perkiraan itu. Nah, sehingga nanti dari sana bisa ditunjukkan bahwa kebutuhannya apa.
Jadi akan muncul suatu proses perencanaan bahwa karena IT atau IS-nya butuh begini begitu, maka kita harus mengimplementasikan ini itu. Nah, gitu. Ya. Termasuk di dalamnya adalah nanti akan terjadi yang namanya peningkatan kapital, modal, biaya, budget, dan sebagainya. Oke, ini saya pikir bisa dibaca nanti di buku untuk lengkapnya. Ya. Ringkasan-ringkasannya ada di slide ini. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mencoba mereview kondisi existing kita adalah ya kembali ke pelajaran barangkali manajemen strategik ya. Kita kembalikan bagaimana visi misi organisasi kita. Ya. Apa tujuan organisasi kita? Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu tujuan, kalau bahasa Inggris itu dibedakan antara goal sama objektif. Nggak tahu saya gimana nyebutnya dalam bahasa Indonesia. Perbedaan goal sama objektif. Karena kalau diterjemahkan semuanya sama-sama terjemahnya adalah tujuan. Kalau di sini dikatakan kalau goal itu adalah major achievement that will accomplish the vision. Yaitu pencapaian utama yang akan menunjukkan keberhasilan tercapainya visi. Sementara objektif adalah target set to take organization toward its vision, ya. Target yang diambil organisasi untuk mencapai visi dan tujuannya. Kira apa bahasa Indonesianya itu? Itu serupa tapi tak sama ya. Atau lebih gampangnya kalau ngomong goal itu artinya namanya major achievement itu pencapaian umum. Ya, secara umum. Tapi kalau objektif itu detail. Rinciannya lah lebih gampang begitu. Ya. Jadi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis, tentukan dulu visi misinya apa, goalnya mau apa, ya, objektifnya apa. Nah, kemudian baru kita lihat selama ini strategi yang digunakan bagaimana. Ya, apakah strategi itu sudah bisa mencapai tujuan atau tidak? Ya. Tentunya tidak lepas juga dengan apa ukuran-ukuran yang menjadi standar untuk mengatakan kita sukses apa tidak. Namanya ini CSF ya, Critical Success Factor. Dan nanti perlu juga dikaji, dianalisa bahwa selama ini kondisi sekarang apa penggerak bisnis kita, ya, business drivers, dan area yang menjadi rencana kita. Ini perlu menjadi secara umum itu tadi, dimulai dari mengkaji visi dan misi, menentukan goal dan objektif, mengkaji strategi yang digunakan selama ini dan sebagainya. Ya, kalau mau lebih mendalami, ya, jadi tidak sekedar kita mencari fakta atau kenyataan, tapi juga sampai memahami kondisinya, tentunya akan ada kajian-kajian yang lebih mendalam baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ya. Jadi kalau lingkungan internal kita, ya bagaimana bisnis strategi kita, ya. Bagaimana cara mengidentifikasi atau mengenali apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Jadi kita nggak bisa dalam menjalankan tugas atau menjalankan bisnis itu, ya yang penting seperti air mengalir, yang nggak bisa. Kita harus dapat mengidentifikasi apa ukuran-ukurannya. Jadi kalau seorang pegawai, seorang karyawan,
dia tahu apa ukuran keberhasilan dari pekerjaannya. Setidak-tidaknya dia punya modal untuk menuntut kenaikan pangkat, bahwa selama ini tugas dia sudah tercapai. Yang repot itu kadang-kadang ada orang nuntut kenaikan, tapi ketika dia ditanya apa keberhasilan Anda, dia sendiri nggak bisa menjawab apa ukuran keberhasilannya, karena dia nggak tahu kerjaan dia selama ini berhasil apa tidak. Ya, yang tadi ada critical success factor tadi. Orang sekolah saja ada ukuran kan. Kalau mau nilai A, itu ukurannya apa. Mau nilai B, ukurannya apa. Ya, itu namanya critical success factor. Ya. Nah, ini harus dapat diidentifikasi. Ya, tentunya ada hubungan dengan strategi. Kuliah mau cepat tamat, strategi bisnisnya pokoknya 3,5 tahun, 7 semester harus tamat. Itu strateginya cepat tamat. Critical success faktornya apa? Oh, ada orang yang memang dia bilang strateginya ya sudah, kuliahnya pelan-pelan aja. Nggak usah banyak-banyak ngambil SKS. Kenapa? Ya kan saya sambil kerja gitu loh. Jadi strateginya beda. Dia bilang strateginya pakai strategi orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Nggak apa-apa pelan-pelan gitu. Yang penting rutin gitu. Karena ada juga orang kuliah cepat tamat, tapi begitu tamat nggak ngerti apa-apa, kosong aja. Cuma juga kuliah cepat tamat, tapi kalau nggak ada isi. Gitu. Jadi itu kembali kepada bisnis strategi kita, mau bagaimana, nanti kita identifikasi apa menjadi critical success factor yang menjadi ukuran-ukuran aktivitas yang harus dikerjakan. Ya. Jadi tentunya kembali kepada definisi bisnis strategi kita. Ya, ini internal. Ya. Nanti baru kita akan tentukan apa yang menjadi kebutuhan strategi dalam pengembangan sistem informasi. Jadi setelah kita paham lingkungan bisnis internal kita seperti apa. Ya. Dari tadi saya sudah mengatakan bahwa harus selalu ada keselarasan antara bisnis strategi dengan teknologi strategi. Ya. Maka ketika kita membuat model bisnis kita, tentu harus selaras dengan model sistem informasinya juga. Jangan sampai bisnisnya ke kanan, sistem informasinya ke kiri, nggak nyambung. Ya. Maka ini sebuah diagram yang juga sekali lagi menggambarkan bagaimana harus ada keselarasan antara model bisnis dengan model IS. Dan perhatikan ya, starting point-nya dari bisnis. Starting point-nya dari bisnis. Ya. Jadi IS yang mengikuti bisnis. Jangan dibalik. Jangan sistem informasinya yang menentukan cara kerja. Ya. Cara kerjanya dulu ditentukan, nanti sistem informasinya akan mengikuti. Ya. Oke. Ini semua ada di buku ya. Di halaman 188, 189 ya. Halaman 193 ya. Ini gambar lengkapnya ya. Di halaman 193 ada. Akan dibuka bukunya. Ya. Bagaimana kita melihat sebuah arsitektur yang menggambarkan ya, hubungan yang erat antara bisnis model dengan IS model. Ya. Oke ya.
Jadi suatu assessment atau kajian terhadap kondisi internal itu ya, akan dapat menghasilkan sebuah evaluasi terhadap semua portfolio, ya, semua kondisi existing sekarang. Ya. Bagaimana lingkungan sistem informasi atau teknologi informasi yang ada sekarang. Ya. Jadi apa saja yang menjadi bahan untuk dievaluasi, yaitu sekarang kita punya aset apa saja, kita punya resources atau sumber daya dan skill, ya, keterampilan apa saja, kita punya metode atau punya pelatihan apa saja yang pernah dimiliki, ya sekarang, ya, ketika kita mengkaji tentang lingkungan internal daripada sistem informasi existing atau kondisi current situation sekarang. Ya, ya misalnya resources, ya kita punya pegawai berapa orang. Dari pegawai sekian banyak itu yang ngerti IT berapa banyak. Yang ngerti itu seberapa ngerti sih? Artinya mereka sudah pernah training apa aja, mereka punya keterampilan atau skill apa saja gitu dan sebagainya. Ya, jangan sampai misalnya kita tiba-tiba menerapkan teknologi IT yang canggih, tapi begitu dilakukan assessment dari katakanlah dari 100% karyawan yang ngerti IT cuma 10%. Itu pun yang disebut ngerti cuman sebatas bisa pakai Microsoft Office misalnya. Hanya sekedar bisa on off komputer misalnya. Ya. Dan sebagainya lah ya. Tergantung cara bagaimana mengevaluasinya. Apakah lewat pendidikannya, ya berapa orang sarjana komputer di sana misalnya. Berapa banyak S1 atau S2 komputer. Oh, yang pernah training atau kursus berapa orang pernah kursus ya. Dia punya sertifikat pelatihan apa saja misalnya dan sebagainya ya. Itu menjadi sesuatu yang penting untuk memahami situasi sekarang. Nah, tujuan kita memahami situasi existing ya dengan mempelajari kondisi-kondisi yang ada itu tentunya adalah untuk melihat apakah ada gap, ada celah yang bakal menghambat kalau nanti akan diimplementasikan teknologi IT atau IS tersebut. Ya. Jadi seandainya ada gap, ada perbedaan, ada kesenjangan, lebih tepatnya bahasa Indonesia ya, gap itu kesenjangan antara kondisi sekarang dengan apa yang harusnya, ini yang harusnya terlebih dahulu disolusikan. Ya. Ya. Jadi kita akan mengevaluasi kesenjangan tersebut. Ya. Gap. Oke, ini tadi sudah ya. Jadi kesimpulannya, teknik-teknik yang dapat kita gunakan ketika kita mencoba menemukan fakta kondisi sekarang itu seperti apa dan analisa terhadap situasi tersebut adalah kita bisa menggunakan teknik pertama critical success factor ya, kita menganalisa apa saja faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan. Yang kedua, mengkaji dan mengevaluasi seberapa tingkat efektivitas dari proses yang ada. Ya, efektivitas misal input data sekarang ini butuh berapa lama? Ya, misalkan data 100 baris data. Itu inputnya sampai 2 minggu, ya tentu tidak efektif. Apa yang salah? Salah alatnya, salah orangnya, atau salah di mana? Atau non-teknis, misalnya kedisiplinan.
Kalau pegawai jarang masuk, kadang minggat, ya, tentunya prosesnya tidak efektif. Ya. Dan yang ketiga, tadi sudah ada pemodelan, di mana pemodelan itu ya tidak lepas antara menganalisa model bisnis yang dihubung kaitkan dengan model sistem informasinya. Ya. Jadi ini definisi-definisi ya. Saya pikir saya tidak perlu saya bacakan, kamu baca sendiri ya. Ini definisi apa itu faktor dan sebagainya. Ya. Termasuk leveling juga ya. Jadi ukuran sukses di bagian mana? Apakah di bagian korporasi, artinya di high level, di level paling atas, ya. Ini dalam pencapaian tujuannya, apakah dalam pencapaian critical success faktornya, apakah ukuran sukses dari unit, ya, unit bisnis, ataukah unit daripada setiap bisnis itu sendiri akan ada critical success faktornya. Ya. Ini siapa pengelolanya di level korporasi, perusahaan, ya, industri, sampai ke level perorangan. Ya. Ini ukuran-ukuran sukses itu. Ini juga ada dua tipe kebutuhan sistem informasi ya yang dapat kita hasilkan yang berasal dari analisa CSF ya. Jadi kita bisa menghasilkan sistem informasi untuk mengelola bisnis ya atau sistem informasi untuk mengelola produk. Kalau bisnis itu artinya lebih kepada prosesnya, kalau ini kepada hasil akhir produknya. Ya. Kalau pabrik itu misalnya sistem informasi untuk mengelola bisnis itu maksudnya bagaimana prosesnya menjadi efektif, efisien, ya, mudah, cepat, murah misalnya. Tapi kalau yang kedua ini adalah sebuah sistem informasi untuk menghasilkan barang yang bagus, barang yang berkualitas. Ya. Oke. Ini masih lanjutan daripada critical success factor. Saya pikir ya bisa dibaca saja. Ya. Yang lain ya selain CSF tadi ada dua lagi ya, yaitu tentang proses effectiveness dan organizational modeling. Ya. Tadi sudah saya singgung sedikit, saya jelaskan sedikit. Oke. Untuk yang model, ya tadi sudah diawali dengan bagaimana kita memodelkan, tentunya dimulai dari model bisnisnya bagaimana, diselaraskan dengan model sistem informasinya. Ya. Nah, kalau lebih lengkapnya bisa digambarkan di dalam gambar ini. Ya. Gambar ini kalau di buku ada di halaman 227. Ya. Ada di halaman 227, ya, di mana tetap sentralnya adalah apa yang menjadi kunci proses dalam sebuah organisasi. Ya. Sekali lagi tadi saya katakan apa namanya, auranya ya situasinya itu tetap dipengaruhi bahwa modal bisnisnya bagaimana, ya model sistem informasi harus menyesuaikan. Ya. Jadi sekali lagi kita kembali dulu kepada proses organisasi itu kunci-kunci utamanya apa. Ya. Kalau sudah ditetapkan kunci-kunci utamanya, baru kita bicara ke faktor-faktor yang
relevan yang ada pengaruhnya. Ini ke employee, ke pegawai atau karyawan. Ya. Apa hubungannya? Ke struktur organisasi ya, formal organization arrangement, pengaturannya, strukturnya seperti apa, sistem operasinya bagaimana. Ya. Ya, tentunya kalau bank contohnya, bank konvensional tentunya beda dengan bank syariah. Dia akan caranya berbeda tentunya. Dominan coalition, ya, kerjasama, koalisi itu kerjasama. Ya. Hubungan-hubungan dengan organisasi yang lain seperti apa. Tentunya tidak mungkin ada suatu bank syariah dia kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang produknya ada hubungan dengan riba misalnya. Ya. Ini koalisi, kerjasama eksternal. Ini akan jadi ukuran-ukuran. Ya. Lingkungan luar, ya, teknologi, dan sistem sosial yang berlaku di sana juga akan sangat mempengaruhi. Tentunya ketika kita melakukan atau mengimplementasikan teknologi IT atau sistem informasi dalam sebuah model organisasi, ya harus ada manajemen risikonya juga tentunya. Ya. Tentunya selalu ada imbal balik. Ketika kita akan mencoba memperbaiki suatu kinerja, di sisi lain akan muncul faktor resiko. Ya. Dan tentunya harapannya adalah terjadi peningkatan kinerja yang jauh lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah tentunya. Ya. Ini perlu diselaraskan juga. Jangan sampai misalnya menerapkan teknologi, harapannya memberikan kontribusi pendapatan tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Ya. Ya, jadi itu yang kita bisa pelajari hari ini. Ini semua ada di bab 4. Ya. Jadi bab 4 ini secara umum intinya bahwa kita harus menentukan langkah awal sebelum kita mengimplementasikan suatu perencanaan sistem informasi atau teknologi informasi. Sesuai dengan judul mata kuliah kita, yaitu perencanaan strategik sistem informasi. Jadi sebelum akan mengimplementasikan atau menerapkan teknologi informasi atau sistem informasi, harus ada perencanaan. Nah, perencanaan itu dimulai dari kajian awal. Kajian awalnya adalah melakukan assessment dan memahami situasi kondisi sekarang, current situation. Oke? Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Pak Ari atau Marisa? Kalau tidak ada, ya mungkin kita akhiri. Ya, ya Pak Ari? Tidak ada ya? Ya. Yang apa namanya tugas minggu lalu sudah sampai semua ya? Sudah diterima semua ya? Silakan ya. Ya, sudah diterima, Pak. Ya, nggak usah buru-buru. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Itu paling tidak untuk evaluasi persiapan sebelum nanti kita akan UTS. Ya. Hari ini kuliah ke-7. Logikanya minggu ke-8 itu adalah UTS. Nah, jadi karena minggu depan itu sudah Lebaran ya. Ya benar ya, minggu depan itu sudah sebelum Lebaran ya. Mungkin sudah libur ya. Jadi ya silakan manfaatkan waktu untuk mengulang materinya ya. Jadi mungkin materi untuk UTS lebih kurang bahannya
yang bahan kuis itulah. Jadi silahkan betul-betul dikerjakan, ya. Cek lagi. Itu semua saya coba urut pertanyaannya itu dari buku ya. Jadi artinya semua pertanyaan itu asalnya dari buku, ada di buku semua. Nah, tinggal di halaman berapa ya, silakan dibuka satu-satu pelan-pelan. Gitu. Oke, silakan dikerjakan, tolong infokan ke Nyayu dan Reza, ya, info saya ini. Jadi saya pikir ini kuliah ke-7, minggu depan sudah menjelang Lebaran, jadi kita mungkin off dulu, dan nanti setelah masuk Lebaran kita UTS. Ya. Nah, bahan UTS-nya adalah bahan yang seperti yang saya buat di kuis, akan dikaji ulang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.